Itulah. Tadi lagu apa? Coba, Eyang. Hah? Itu siapa apa? yang tahu coba tulis di komen ya. Eyang, Itu semua orang, hampir seluruh manusia di bumi ini, di dunia ini tahu judul lagu itu. Jadi, hampir boleh 80% masukin ke komen. saya kira. Tapi ini kita juga mau bacain komen-komen yang udah masuk dari teman-teman yang ada di YouTube. Halo, yang ada di Zoom juga ya, Eyang ya. Halo ya semuanya yang Omet TV di Bigo TV kalau ada Bigo Live. Micet. Eyang. Kolot-kolot nontonnya Bigo Live, Eyang. Micet. Eyang, ya Allah sih, Eyang. Apa gimana? Tapi kita langsung masuk dulu ke komen-komen ya. Kalau kan tadi 90-an udah seru banget ya, Yang ya. Ya, 90-an. Ini ada dari Henny Prananingrum. Halo, hey. Teman-teman alumni Vkom Unpad selalu sukses untuk Vkom Unpad tercinta. Vkom Unpad harmoni gitu kan. Alright ya. Alright. Apalagi nih kita masa reformasi masih tahun 90 ya. Ada satu lagi ya, Ari Eyang. Ini nih. Oh ya, terima kasih aja yang udah komentar. Enggak ini Keren bocor ya. Lubis kasihan tuh. Oke, Irmansyah Lubis. Dulu namanya Asaruli Alternatif. Sejak kapan ganti Ruli Cikapundung? Yaitu sejak saya Murah Cikapundung, Eyang teh gimana? Sejak saya buka kios berjualan di Pasar Antik Cikapundung, ya nama saya jadi Ruli Cikapundung. Gitu. Oh. Nah, 90-an. Kenapa dulu Ruli Alternatif? Kenapa dulu Ruli Alternatif? Kalau saya menyenangi musik-musik alternatif iya, gitu. Dan juga pengobatan alternatif seperti Maerot, Rukiah, gitu. Kemudian ya. Cobra, gitu ya, minyak Cobra Oil, ya saya senang melihatnya. Karena itu salah satu bentuk komunikasi primitif, tapi apa ya, masuk ke hati orang-orang gitu. Itulah makanya Ruli Alternatif. Bukan, ya betul. Ini adalah satu bentuk komunikasi paling dasar, primitif ya, Maerot, Cobra Oil, apa gitu. Dia hanya pakai tulisan begitu aja orang, wah, udah kayak percaya. Ada kepercayaan konsumen sama Maerot satu gitu itu. Ya, Yang ya. Kedua, ternyata pesan, apabila pesan itu pas, dia akan menyebar dengan sendirinya, tidak usah kita pakai biaya apa-apa. Nah, oke, 90 adalah malam-malam hariwang ya ngomongin Maerot ya. Kita balik lagi ke ini 90-an ya, 90-an adalah booming televisi saat itu. Radio-radio banyak. Betul. Mahasiswa mulai banyak kerjaan, tapi mahasiswa tetap pada idealisnya yaitu sebagai pembawa perubahan. Ada yang ngajakin atau terpecik reformasi 98. Ya, habis reformasi ternyata mahasiswa kembali lagi ke kampus. Itulah mereka kembali sekolah, kuliah, ada yang jadi artis di televisi karena booming televisi. Ada yang jadi penyiar radio. Televisi itu pokoknya membawa dampak sekali. Yang siap. TV makin banyak, stasiun televisi makin banyak, stasiun radio di Bandung juga makin banyak. Nah, sayangnya lagi ini ya mau daftar caleg gitu. sayangnya gini, itu kita tidak menyadari bahwa sebaiknya TV swasta itu tidak boleh siaran secara nasional. Gitu. Kita ini lagi sedang ditinjau loh. Nanti suatu saat kita tidak boleh siaran seperti ini, harus ada izin. Iya, itu RCTI. Ya ini mah nggak apa-apa, sebentar ada pandemi ya. Ya, sementara pihak RCTI tidak menyadari bahwa mereka juga seharusnya tidak boleh siaran secara nasional swasta itu. RCTI itu ada di Jakarta ya siarannya harus Jakarta doang, nggak boleh sampai ke Bandung. Kalau mau sampai ke Bandung, dia harus bikin stasiun di Bandung gitu, Bapak RCTI. Ya, siap. Tapi ini kan kalau di 90-an berarti kan udah ada TV, sudah ada yang meliput. 90-an banyak demonstrasi. Salah satunya yang rekan kita dari angkatan 90-an tadi kan Diah Pitaloka, a.k.a. yang akrab dipanggil sama Cikem ya. Cikem Pitaloka. Ya, bukan Nike Diah Pitaloka yang. Jadi ini tuh memang Cikem sendiri pada saat itu, jadi sebagai mahasiswa jurnalistik, Cikem ini ikut demo di tahun 89 di gedung 98 dibalik, kamu jangan balik-balikin itu kayak di gedung DPR ya. Di gedung DPR. Terus juga
jadi mantan ketua himpunan mahasiswa jurnalistik yang HMJ pertama dia perempuan, ketua HMJ perempuan ya. Iya itu. Terus juga sempat kalau sekarang nih ya sudah duduk di kursi DPR, di mana DPR Komisi 8. Gimana rasanya Teh kursinya empuk? Empuk aja gitu ya. Ya mudah-mudahan. Fraksi PDI Perjuangan. Kita dukung. Itu yang coblos saya Teh. Masa ya? Masa iya? Nah, ternyata mahasiswa Vkom itu di kampus secara luas di Universitas Pajajaran, mereka juga aktivis perintis. Mereka merintis Lises, kemudian ini di organisasi angkatan sepak bola. 70-an. Aku rasa nih Cikem sehebat ini juga ya, maksudnya terkenal itu jadi mantan ketua HMJ juga tuh gara-gara memang senior-seniornya di angkatan 70-an itu memang keren-keren gitu, menjadi promotor dari banyak himpunan mahasiswa. Tahun 70-an. Nih, lihat nih ya. Tahun 70-an itu susah kerja. Kumaha tuh Eyang. Kecuali orang-orang yang komunikasi, radio, koran, majalah banyak menerima mereka. Anak-anak komunikasi atau anak Vkom tidak susah cari kerja. Yang susah cari kerja itu nih, ini adalah koran Pikiran Rakyat terbitan tahun 1976. Nih, lihat aja. Gimana sih nggak susah kerja? Akan adakan penyusutan karyawan non teknis. Dirut Pertamina untuk ciptakan keseimbangan akan adakan penyusutan karyawan non teknis. Tuh. Dan juga ada ini. Apalagi yang? Separohnya dicekam kelaparan, astagfirullahaladzim. Jadi penduduk dunia di tahun 76 itu hampir separuhnya dicekam kena kelaparan tahun 76. Ya Allah. Ya, saya kira mahasiswa-mahasiswa juga banyak yang makanya kelaparan. Jadi mungkin di angkatan 70-an ya yang aku rasa karena memang kondisi yang tapi mahasiswa Vkom tetap happy, tetap kuliah, tidak ada putus asa. Itu yang mungkin mendorong mahasiswa Vkom ini untuk lebih kreatif lagi untuk jadi promotor, menggerakkan mahasiswa-mahasiswa di fakultas lain untuk lebih jos. Nah ini kan produk-produk ini adalah mahasiswa-mahasiswa Vkom diantaranya. Gitu. Loh lihat nih, ini semuanya berhubungan dengan komunikasi guys. Guys. Sederhana, simpel sekali. Lihat aja. Ini juga pesan kan? Iya yang. Hari ini Rabu Gala Show Bandung Theater. Iya. Judulnya apa nih? Kangen banget aku itu sama iklan-iklan film gitu loh. Film Chen Chen Ten Kuang Yung. Why I Love You di Texas, Bandung ya. Oh iya dulu. Ini orang tahun 70-an pasti jadwal film kan di koran ya. Dulu bioskop di sini. Kamu juga harus tahu nih, mahasiswa baru harus tahu nih. Iya, siap ya. Lucius Caesar hari ini Rabu di Dian. Ini bioskop di Bandung banyak dulu, nggak ada 21 dulu. Dulu nggak ada 21. Yang Nusantara tuh premier hari ini Rabu Bandung. Di manakah ada polisi main permak, main aku makin penasaran ini, pengen tahu. Main tembak walking tall ini. Itu. Oke, tidak bahasa panjang-panjang lagi, kita langsung aja ya. Takutnya viewer pada turun. Jadi kita sekarang akan lihat sama-sama lihat seperti apa angkatan 70-an yang ganas banget, yang kayak aktif banget jadi promotor. Iya, kan itu dia. Langsung ya Yang ya. Nyaba Titi Mangsa. Nostalgia saling sapa antar generasi, antar lupa lagi sih ngelamun. Panjang amat itunya, tagnya. Ya. Nyaba Titi Mangsa, nostalgia saling sapa antar generasi, antar benua. Benua, cakep. Saya masuk ke Vkom berharap pada saat itu bahwa saya bisa menjadi seorang yang berguna bagi masyarakat umumnya untuk menyampaikan informasi-informasi yang waktu itu bayangan saya waktu di SMA itu seperti itu, bahwa publisistik orang yang menyampaikan wawar-wawar berita, mahasiswa itu pada zaman itu pada tahun 70-an dianggap sebagai dewa. Kalau di masyarakat umum pada umumnya menganggap bahwa serba bisa, harus serba segala macam. Melalui perpeloncoan yang luar biasa. 2 minggu dipelonco. Kalau botak
harus pakai sepeda, berangkat sebelum adzan subuh, harus menjemput mahasiswi dulu. Segala macam program dilaksanakan selama 2 minggu. Seminggu di tataran pusat, seminggu di tataran fakultas. Ketika kami bergabung dengan mahasiswa dari fakultas lain, kami sepakat untuk membentuk satu kelompok yang disebut Dewan Mini Mahasiswa. Dari terbentuknya Dewan Mini Mahasiswa, ini diakui oleh Dewan Mahasiswa Unpad yang sebenarnya. Dan kami banyak dibimbing oleh para Dewan Mahasiswa. Ya mungkin kalau sekarang sih teman-teman pada nggak tahu apa itu Dewan Mahasiswa. Dewan Mahasiswa itu adalah presidennya kampus yang membawahi, yang mengatur tentang kemahasiswaan. Nah, di sini kita banyak menerima informasi-informasi tentang kehidupan bertata negara. Ada beberapa celah yang kami tidak setujui. Karena kami pada saat itu mahasiswa, yang namanya mahasiswa itu mesti punya moral force atau tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap lajunya pemerintahan. Dan kami berangkat ketika saya menjadi Dewan Mini, kemudian saya menjadi anggota Badan Permusyawaratan Mahasiswa, kemudian pada tahun 78 saya menjadi Ketua Senat Publisistik pada saat itu. Di situ banyak terjadi perubahan-perubahan tentang pendidikan. Apalagi ketika Menteri Pendidikannya ini dijabat oleh Pak Daud Yusuf. Pak Daud Yusuf ini kurang lebih 2 minggu menjadi menteri, sudah menelurkan Permen nomor 165 tahun 78 yang mana mengatur tentang BKK dan NKK. BKK Badan Koordinasi Kemahasiswaan, dan NKK normalisasi kehidupan kampus. Yang dianggap bahwa kami ini mahasiswa tidak normal, makanya perlu dinormalkan menurut penguasa pada saat itu. Padahal kami hanya berfungsi, hanya menjalankan tridharma perguruan tinggi. Kami adalah kontrol sosial bagi Pak Daud Yusuf nih, yang sangat kontroversi pada saat itu. Berapa bulan kemudian langsung dia meluncurkan juga bahwa mahasiswa, pelajar tidak dibolehkan mempergunakan jilbab. Ini luar biasa. Suara akhirnya bersatunya mahasiswa dan OSIS pada saat itu untuk menyampaikan keberatan terhadap kebijakan beliau. Saya mungkin tidak bahas tentang itu, dan terus terang saja saya cuma ingin berbicara kalau sedih pada saat itu. Tapi karena pada saat itu memang kecintaan terhadap alma mater pada saat itu tinggi, dan kita juga punya beban bahwa kita orang komunikasi yang harus bisa mempersatukan semua fakultas-fakultas atau disiplin ilmu, karena kita adalah corongnya, yang namanya juga ilmu komunikasi. Ya kita dong corongnya. Sepinter apa insinyur, sepinter apa ini, ya harusnya kita dong corongnya. Namanya juga ilmu komunikasi. Dari situ ada beberapa, terus terang saja saya juga senior-senior saya luar biasa, seperti Cebebet almarhumah, Yayu, Evi, semua itu luar biasa. Ada Rizal Malik, anggota BPM. Jadi ketika saya senat, di atasnya ada BPM, Badan Permusyawaratan Mahasiswa. Itu yang selalu mengontrol kegiatan-kegiatan dari Senat Mahasiswa. Ada Kang Fahjenil, ada Kang Roy, ada Celili Karlina, halo, luar biasa. Ini para senior saya yang banyak memberikan inspirasi pada saat itu, sehingga kita bisa menjadi fakultas yang sombongnya si leader di Unpad. Tapi memang itu kenyataan. Pokoknya apapun juga, Vkom the best. Halo teman-teman, saya Emi Stanzioni dari Fakultas Publisistik Angkatan 76. Selamat jumpa, saya berada di Socorro, New Mexico, United States. Saya sudah 36 tahun di sini meninggalkan tanah air, tapi alhamdulillah selalu berjumpa dengan sahabat-sahabat. Terakhir bertemu dengan teman-teman dari Angkatan 76, 3 tahun yang lalu kita reunion kecil. Saya di sini selama ini bekerja sebagai Vice President di Bank of America, dan juga sekarang sudah retired tapi tetap bekerja. Alhamdulillah kita terpakai. Kenang-kenangan saya di
Fakultas Publisistik begitu mengesankan. Saya banyak teman-teman yang begitu dekat dengan saya, selalu bermain dan belajar bersama-sama. Bapak Santoso sebagai penasihat dan advisor saya begitu bagus mengarahkan saya. Dengan itulah saya mempunyai bekal yang sangat-sangat besar sehingga saya mendapatkan pekerjaan yang begitu baik di United States. Dan selamat jumpa dan semoga teman-teman semua menikmati kebersamaan. Dan untuk teman-teman dekat saya, Runi, teman-teman sekolah yang sama-sama belajar, Irawati Nasution, Teddy, Ninis yang sekarang di fakultas sebagai guru besar, dan juga Imas, semua teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Halo, dan semoga kita bisa jumpa lagi. Selamat kepada semua alumni. Bye. Kita anak Fikom 70-an, kuliah kampusnya di Pati Ukur. Meskipun sudah rusuh, semangat pandang bulu, nikmati masa tua dan bersyukur. Waktu kuliah kadang kita bangor, sekarang sudah tua jadi mentor. Ingat masa kuliah saat jadi senior, suka-suka kita nomor junior. Selamat ulang tahun Fikom Unpad, 60 tahun terasa cepat. Mari kita reuni selama masih sempat, 70 kita kumpul jam 4. Kita anak Fikom 70-an, kuliah kampusnya di Pati Ukur. Meskipun sudah rusuh, semangat pandang bulu, nikmati masa tua dan bersyukur. Halo teman-teman, hai, nama saya Maulan Nur Hadi, tapi biasa dipanggil Maul. Saya dulu jurusan kuliah di Unpad, jurusan Manajemen Komunikasi, Fikom Unpad, angkatan 2005. Lokasi saat ini saya di Singapura, sudah 6 tahun saya tinggal dan kerja di sini. Kerja saat ini di Oracle Asia Pasifik, dan dulu sempat pas pindah dari Indo ke Singapura, saya sempat di Twitter, kemudian dari Twitter pindah ke Google, ya. Dan kesan pesan saat kuliah, kesannya menyenangkan ya, kuliah di Unpad, kuliah di Fikom khususnya, ketemu sama dosen-dosen hebat dan teman-teman yang lumayan kreatif. Pesan saat kuliah, dulu saya sangat senang berada di lingkungan Hima dan aktif juga di organisasi-organisasi kemahasiswaan lainnya. Dan keyword buat mahasiswa itu saya pikir don't be afraid to make a mistake, karena dengan melakukan kesalahan kita akan belajar sesuatu dari situ gitu. Dan mumpung masih muda gitu ya, kenapa kita nggak coba banyak hal? So yeah, do not afraid to make a mistake, and then you can take learning from it. Ya itu aja sih. Oke, bye. Halo semuanya, kami Well dari Fikom angkatan 2017. Saksikan kami setelah ini. Manusia Purba.
Happy birthday.